Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita masuk pada segmen literasi. Ini adalah halaman ke-100 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Ya, dengan playlist ini maka pembahasan akan didapatkan secara urut dan teruntut ya. Playlist ini ada di kolom deskripsi, silakan dicek. Oke. Cerita yang pertama adalah Putri Alor. Ya, kita akan baca Putri Alor karya Tantri Novianti. Pada suatu malam, sang putri bersedih hati. Ia menutup telinganya dari suara jangkrik dan kunang-kunang yang bersendak gurau. Putri menutup mata sehingga ia tidak melihat bintang dan bulan yang bersinar. Di pesisir pantai Pulau Alor NTT, Nusa Tenggara Timur, ia hanya termenung dalam pejamnya. Seorang nelayan melihat keadaan Putri merasa khawatir. Wahai Putri, apakah gerangan yang membuatmu muram malam ini? Putri membuka matanya pelan-pelan. Matanya berkaca-kaca. Kau tahu, apa hal yang paling menyedihkan di dunia ini? Seumur hidupku, Ibunda Ratu tidak pernah memarahiku. Tapi hari ini dia melakukannya padaku. Aku begitu sedih. Apa yang membuat sang ratu marah kepadamu? Putri menceritakan keluh kesahnya. Tinggal di Alor adalah suatu kenikmatan bagiku. Air laut yang jernih, pasir putih, biota laut yang beragam, ditambah bukit pegunungan terjal yang menambah pesona, serta keramahan seluruh rakyatku. Kau pun tahu betapa bahagianya aku dikelilingi tanah sebelah timur Flores ini. Tetapi Ibunda Ratu yang sedang sakit malah memarahiku. Menurut Ibunda Ratu, aku terlampau senang bermain dan lupa kewajibanku sebagai putri di tanah ini. Putri menghela napas sejenak. Aku mencintai Alor, itulah sebabnya aku gemar berkeliling. Bunda Ratu berpikir aku hanya bermain-main. Padahal aku memperhatikan setiap sudut tempat ini dan memastikan tiada celah sedikit pun yang menjadikan pulau rusak. Putri merapikan kain tenun khas Alor, kawate yang terjuntai di tubuhnya. Sambil mengusap air matanya, ia menyimak nasihat nelayan muda itu. Jika berkenan engkau mendengarkanku, kembalilah ke istana dan temui sang ratu. Katakan padanya bahwa penyu hijau masih meletakkan telur-telurnya dalam pasir Alor yang putih dan mempesona. Kabarkan tentang terumbu karang dan ikan laut yang masih bernapas bebas di dalam birunya Alor. Ceritakan pula mengenai bukit hijau, pegunungan dan terjalanan indah. Sampaikan juga salamku untuk ratu. Ceritakan aku nelayan yang masih dapat bertahan hidup di tanah ini. Kami juga akan menjaga tempat ini sebagaimana engkau menjaganya dengan penuh sukacita. Sang putri sangat senang akan nasihat itu. Terima kasih nelayan muda. Putri pun bergegas kembali ke istana untuk berbentuk limas dengan 4 pilar berbingkai pohon asam. Putri tak sabar ingin menyatakan kepada Bunda Ratu bahwa ia cinta tanah kelahiran dan ingin terus menjaga kelestarian lingkungannya. Menarik sekali cerita di atas, bukan? Dapatkah kamu menceritakan kembali isi cerita tersebut? Gunakan tabel berikut untuk membantumu menjelaskannya. Lalu ceritakanlah isi cerita di atas pada teman-teman dalam kelompokmu. Judul cerita adalah Putri Alor tadi ya. Putri Alor. Putri Alor. Pengarangnya kita lihat di sini. Tantri Novianti. Tokoh utama Putri Alor. Tokoh lain nelayan. Apa yang terjadi dengan tokoh utama? Dimarahi Ibunda Ratu, dimarahi ibunya ya.
Di manakah cerita ini terjadi? Di Nusa Tenggara Timur. Ya, NTT. Mengapa hal itu terjadi? Ibunya, ya Bunda Ratu, memarahinya karena menganggap sang putri terlalu banyak bermain. Bagaimana masalah dalam cerita ini diselesaikan? Dengan mengikuti nasihat nelayan. Nelayan muda. Kapankah waktu terjadi cerita ini? Ya, latar waktunya kita lihat. Pada suatu malam, ya, malam hari. Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Nasihat baik bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari mana saja. Walau Putri Alor adalah putri raja, tetapi mau mendengarkan nasihat nelayan muda. Ya, jadi kita tidak boleh memandang status kita, posisi kita dalam menerima nasihat. Siapa saja, kalau nasihatnya bagus ya kita jalankan. Salah satu tokoh dalam cerita di atas adalah si nelayan muda yang tentu saja sering berinteraksi dengan laut untuk mencari ikan. Kamu tentu ingat bahwa para nelayan memanfaatkan angin laut dan angin darat untuk pergi melaut. Gambarkanlah bagaimana si nelayan muda memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk bekerja di laut. Gambarlah pada tempat yang tersedia. Ya, angin darat apa laut dulu ini? Darat dulu ya. Angin darat dan angin laut darat. Angin darat itu terjadi pada malam hari. Ya, terjadi pada malam hari. Ya. Nah, di sini adalah daratannya, terus di sini adalah lautannya. Ya, terjadi pada malam hari. Pada malam hari. Dalam gambar kita wakili dengan gambar bulan dan bintang. Ya, pada malam hari daratan lebih cepat dingin. Daratan lebih cepat dingin. Sedangkan lautan lebih lama dinginnya. Sehingga suhu hangat di sini, suhu hangat. Suhu dingin. Karena dia suhunya hangat, dia akan memuai. Ya, saya gambarkan pakai ini. Udara memuai. Ya, udara lebih ringan. Lebih
ringan, dan mengapung ke atas ya. Ya, maka udara itu akan digantikan dengan udara dari darat. Ya, udara dari darat menuju ke laut ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk menuju laut. Ya, dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Ya, sedangkan pada siang hari, terjadi angin laut. Kenapa? Pada saat siang hari daratan ini lebih cepat panas daripada lautan. Ya, daratan lebih cepat panas. Diwakili dengan gambar matahari ya. Ini adalah sinar matahari. Daratan lebih cepat panas. Nggak usah kasih panas ya. Nah, lebih bagus gini aja. Daratan lebih cepat panas. Lebih cepat panas. Karena panas, udara memuai. Dan bergerak ke atas, mengapung. Udara mengapung. Mengapung ke atas. Dan berganti dengan udara dingin dari laut. Udara dingin dari laut akan menggantikannya. Dan udara dari laut menuju darat ini ya akan dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang dari laut. Ya, dimanfaatkan. Ini angin laut ya, yang atas angin darat ya. Angin laut ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke daratan. Oke. Kita lanjutkan cerita berikutnya. Sekarang pahlawan buku. Pahlawan buku, penulis Ganda Rudolf. Saat jam istirahat di salah satu sekolah dasar di Kebumen, Jawa Tengah, dua siswi perempuan menelusuri koridor sekolah menuju perpustakaan. Nur, bukankah sebelum kamu pinjam, buku itu sudah rusak? Kata Sekar membolak-balik buku tangannya. Pangling, ia mengambil buku di genggaman teman sebangkunya itu. Iya, aku yang merekatkan kembali lembaran-lembaran halaman yang terlepas dengan lem, ujar Nur tersenyum. Nur, buat apa sih kamu repot-repot seperti itu? Nanti juga buku itu rusak lagi, cetus Sekar. Nur hanya tersenyum. Sekarang mereka sudah tiba di perpustakaan. Selamat pagi Bu Maya, sapa Nur dan Sekar kepada Bu Maya petugas perpustakaan. Selamat pagi juga Nur dan Sekar, balas Bu Maya. Bu Maya lalu menerima buku dari Nur dan Sekar. Ia sibuk mencocokkan nomor induk lembaran tanggal kembali yang tertempel pada buku dengan nomor induk pada kantong peminjam. Selagi menunggu, Nur berbisik kepada Sekar. Sekar, coba lihat di pojokan belakang Bu Maya. Oh, tumpukan buku yang sudah rusak itu, tangkap Sekar. Lalu memangnya kenapa? Buku itu kan nanti diperbaiki lagi oleh pengurus perpustakaan. Emang sih, sahut Nur. Setelah mendapatkan kantong peminjaman lagi, Nur dan Sekar menuju rak buku yang rusak. Butuh waktu lama memperbaiki buku-buku ini semua, Sekar, kata Nur. Yang rugi kita juga loh, coba kalau buku yang ingin kita baca yang ada di antaranya. Ya padahal buku-buku rahasia ini masih kelihatan baru. Itu karena peminjamnya tidak memperlakukan buku dengan baik, imbuh Nur.
Sekar jadi termangu. Mereka yang merusak buku ini sepertinya tidak menghargai buku-buku yang sudah memberikan banyak ilmu, pengetahuan, dan wawasan, ya, keluh Sekar. Nah, kamu sadar, kata Nur menempuk lembut bahu Sekar, kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi yang mau peduli dengan buku? Kalau begitu sekarang aku pinjam buku-buku yang rusak ini saja deh. Sekar mengambil 2 buku dari kumpulan buku-buku yang rusak itu. Loh, apa? Loh, itu kan halaman tengahnya sudah lepas, sudah enak kalau dibaca. Aku dan Nur, tidak apa-apa, nanti aku perbaiki dulu baru dibaca, jawab Sekar semangat. Nah, sekarang sudah ada 2 pahlawan buku di sekolah kita, celetuk Bu Maya. Diam-diam Bu Maya mendengar dialog Nur dan Sekar tadi. Bu Maya ibu, bisa saja, kata Nur dan Sekar bersamaan dan tersipu-sipu. Nah, inilah cerita pahlawan buku. Ya. Judul cerita pahlawan buku. Pengarangnya adalah Ganda Rudolf. Ganda atau Garda ya? Ganda ya, Ganda Rudolf. Tokoh utama Maya dan Sekar. Nur dan Sekar ya tadi ya. Nur dan Sekar. Nur dan Sekar ya. Nah, Nur dan Sekar. Atau Nur aja, Nur ya. Tokoh lain Sekar dan Bu Maya. Bu Maya. Di manakah cerita terjadi? Di perpustakaan. Kemudian apa yang terjadi dengan tokoh utama? Senang memperbaiki buku. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia menganggap, karena dia mencintai buku ya. Bagaimana masalah cerita ini diselesaikan? Ya, Sekar akhirnya tertarik untuk memperbaiki buku rusak. Rusak. Kapan waktu terjadi cerita ini? Ya, waktunya kita lihat saat jam istirahat. Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Kita harus merawat fasilitas yang sudah disediakan, ya, agar awet ya, dan terus bisa memberi manfaat. Pernahkah kamu mengunjungi perpustakaan sekolahmu? Dulu paling suka kalau istirahat sekolah, baik di waktu SD maupun SMP, waktu SMA pun ya, mudah ditemu di perpustakaan. Suka ke perpustakaan. Perhatikan siapa saja yang terlibat di perpustakaan. Lalu cari tahu peran mereka masing-masing, hak dan kewajibannya. Ya. Siapa yang terlibat di perpustakaan? Siswa pasti ya.
ya, terus petugas perpustakaan, lalu cari tahu peran mereka masing-masing, hak dan kewajibannya. Perhatikan juga kemungkinan yang terjadi jika salah satu orang yang terlibat di perpustakaan tidak melakukan tanggung jawabnya. Gunakan tabel berikut untuk membantumu. Setelah itu jelaskan hasil pekerjaanmu kepada teman sebangku. Orang yang terlibat di perpustakaan sekolah, petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan. Perannya adalah mencatat, ya, buku, keluar masuk buku, ya. Haknya adalah menerima gaji, ya. Buku dikembalikan tepat waktu, kewajibannya bekerja dengan baik, ya, merawat buku, mencatat keluar masuk buku, ya. Kemudian siswa perannya sebagai peminjam, pembaca dan peminjam. Haknya meminjam dan membaca. Saya pakai tinta lain aja. Boleh membaca, boleh meminjam. Kewajibannya merawat buku. Kemudian ada lagi, ya, terlibat di perpustakaan sekolah adalah petugas kebersihan. Perannya membersihkan perpustakaan. Haknya mendapat gaji. Ya, kewajibannya membersihkan perpustakaan, ya. Kemungkinan yang terjadi jika salah satu orang yang terlibat dalam perpustakaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya, misalnya siswa, ya, tidak mengembalikan buku, akan mengurangi koleksi buku perpustakaan. Koleksi buku perpustakaan. Ya, hanya kebanyakan, ya, perpustakaan. Dan siswa lain tidak bisa membacanya. Kisah kakak beradik nelayan sekarang. Di sebuah perkampungan nelayan di daerah Teluk Kiluan, Lampung, hiduplah dua orang kakak beradik yang bekerja sebagai nelayan. Anak sulung bernama Rako, sementara adiknya bernama Maru. Rako adalah nelayan yang malas. Saat mencari ikan, ia selalu menggunakan bom ikan untuk menghancurkan terumbu karang yang banyak ikannya. Setelah bom meledak, Rako mengambil ikan-ikan yang mati terapung karena bom itu. Sementara Maru, nelayan yang rajin, ia rela seharian berada di tengah laut untuk mencari ikan dengan jaring yang sederhana demi menafkahi hidup. Rako suka mentertawakan Maru, ya, buat apa kamu capek-capek seharian menebar jaring di tengah laut, bro, Maru? Toh hasilnya cuma sedikit, sementara aku cuma ngebom sekali sudah dapat banyak ikan, ya, mendapat ikan banyak sekali.
Maru menjawab, biarlah kak, walaupun hasil yang kudapat sedikit, ini adalah cara yang baik dan tidak merusak lingkungan alam. Hahaha, kamu sok peduli pada alam, ujar Rako mencibir. Keesokan hari, Rako tetap mencari ikan dengan cara mengepom terumbu karang di laut. Hasil yang didapat memang berlimpah, namun semakin lama semakin banyak kerusakan pada terumbu karang di lautan, sekitar teluk kiluan. Karena sering merusak alam, Rako akhirnya terkena batunya. Suatu hari, saat ia berada di tengah lautan untuk ngebom terumbu karang, tiba-tiba meledak di tangannya sendiri. Bom itu melukai tangan dan wajahnya. Pada hari yang sama, di bagian lain lautan lepas, Maru dengan sabar mencari ikan dengan jaring. Sudah seharian ia belum juga mendapat ikan. Menjelang sore, jaring Maru berhasil menangkap sekumpulan ikan kerapu. Maru pun kegirangan. Lebih gembira lagi, beberapa tiram juga ikut tersangkut di jaring. Di dalam tiram itu Maru menemukan butiran-butiran mutiara yang sangat indah dan berharga mahal. Rako mengalami cedera pada tangan dan wajah akibat bom ikan. Sementara itu Maru menjadi nelayan yang kaya raya karena mutiara yang telah ditemukan. Semua itu berkat kerajinan, kesabaran, dan kejujuran Maru. Namun Maru tetap sayang kepada kakaknya. Sebagian harta miliknya diberikan kepada Rako, tetapi dengan syarat sang kakak tidak boleh mencari ikan dengan merusak terumbu karang lagi. Gunakan tabel berikut untuk membantu menjelaskan isi cerita di atas. Lalu ceritakan isi cerita di atas kepada teman-teman dalam kelompokmu. Judul cerita adalah kisah kakak beradik nelayan. Kisah kakak beradik nelayan. Ya. Tokoh utama adalah Maru. Pengarangnya dulu. Pengarangnya adalah, mana? Tidak ada pengarangnya di sini. Wah, bagaimana lagi? Tidak ada pengarangnya. Ya, sumbernya Kompas ya, diprint dari Kompas, tapi tidak ada pengarangnya. Tokoh utamanya adalah Maru. Tokoh lain adalah Rako. Di manakah cerita terjadi? Di Teluk Kiluan Lampung. Teluk Kiluan Lampung. Apa yang terjadi dengan tokoh utama? Menangkap ikan dengan sabar. Ikan dengan jaring. Ya, tetapi kakaknya atau langsung Maru biar nggak terlalu panjang ya. Tapi Rako dengan bom. Ya. Mengapa hal itu terjadi? Karena Maru malas. Ya, Rako yang malas ya. Rako malas. Dan tidak bertanggung jawab tentu saja ya. Bagaimanakah masalah cerita ini diselesaikan? Rako kecelakaan. Dan tangan dan wajahnya terkena bom. Terkena bom. Ya, sedangkan Maru ya hidup berkecukupan, mendapat banyak rezeki. Kapankah waktu terjadinya cerita ini? Kita lihat ini. Wah, ini ada yang siang, ada sore ya.
pada suatu hari ini ya. Kalau tempatnya jelas, kalau waktunya lebih dari sehari. Ya, untuk keterangan waktunya waktu terjadi peledakan bom pada hari yang sama wah ini kalau waktunya bisa di ada yang pagi, siang ya, atau saat mencari ikan gitu aja ya, saat mencari ikan. Ya gitu. Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Kita dalam bekerja kita harus sabar, rajin, ya tidak boleh malas dan selalu menjaga kelestarian alam. Bacalah kembali cerita di atas dengan seksama, lalu lakukanlah perbandingan antara tokoh Rako dan Maru. Keduanya adalah nelayan yang memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Tetapi perhatikan bagaimana keduanya melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya. Gunakan tabel berikut untuk membandingkan keduanya. Apakah hak keduanya menangkap ikan? Sama, menangkap ikan. Apakah kewajiban keduanya menjaga lingkungan atau melestarikan lingkungan ya? Jadi dua-duanya di jalur tengah saja. Karena sama ya isinya ya. Apakah ia melakukan kewajibannya? Ini tidak. Ini iya. Ya, jadi Maru yang melakukan. Apakah tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah menangkap ikan dengan alat yang tidak membahayakan ya, sama dengan kewajiban tanggung jawabnya ya, menangkap ikan dengan jaring, bukan bom, sehingga merusak alam. Merusak alam dan melukai diri sendiri. Emang mau perang pakai bom ya? Nah. Apakah melakukan tanggung jawab? Apakah ia melakukan tanggung jawab? Kalau ini tidak. Ini iya. Bekerja ini tidak bekerja dengan benar. Kalau ini bekerja dengan benar, rajin, sabar, dan benar ya. Rajin, sabar, jangan-jangan nggak benar. Rajin, sabar, dan benar. Apa akibat dari perbuatannya? Mendapat banyak rezeki. Sedangkan ini mendapat kecelakaan. Kita lanjutkan lagi. Oh, sudah mentok. Sini lanjutannya. Laut kita penuh harta karun, Erlita Pratiwi. Laut kita penuh harta karun. Minggu pagi yang cerah, Nara bersama ayah dan Beni teman ayah naik perahu motor meninggalkan pelabuhan Tanjung Luar, ya, Lombok Timur. Nah, ini tempatnya ya. Bisa ditanyakan ini. Tanjung Luar, Lombok Timur. Minggu pagi, waktu juga ditanyakan ya di cerita sebelumnya. Menuju ke tengah lautan lepas. Ayah Nara yang mengemudikan perahu motor itu menuju perahu besar yang berada di tengah laut.
Sesampainya di perahu besar, Nara melihat teman-teman ayah membersihkan kerang mutiara. Kerang-kerang itu kemudian akan dikembalikan ke dalam laut bila sudah cukup umur dipanen untuk diambil mutiara yang terdapat dalam kerang. Nara memperhatikan kerang-kerang yang sedang dibersihkan, lalu ia memegang salah satunya. Sama sekali tidak terlihat ada sesuatu yang mahal di dalamnya. Yang ini mutiaranya sudah sebesar apa, ayah? Tanya Nara penasaran. Harus diperiksa dengan sinar X lebih dahulu, Nara. Baru nanti bisa terlihat, kata ayahnya. Nara pun hanya manggut-manggut. Tidak semua proses mutiara berhasil, Nara. Dengan bantuan sinar X kita bisa tahu kerang yang gagal, kata Om Benny menjelaskan. Om Benny lalu menunjuk kerang yang sedang dibersihkan. Ini namanya Pinctada maxima. Jenis kerang ini menghasilkan mutiara yang berwarna keemasan. Kerang-kerang harus dibersihkan dari siput dan binatang lain yang menempel. Hewan-hewan itu akan menghisap makanan yang ada dalam kerang. Nanti mutiaranya tidak sempurna. Nara menyimak pesan Om Benny itu. Pantas saja mutiara itu harganya mahal. Prosesnya sulit dan lama, Om. Ya Om, kata Nara. Om Benny mengangguk membenarkan. Kamu tahu tidak, mutiara di perairan Lombok sudah terkenal di seluruh dunia, Nara. Faktanya hampir 43% mutiara dunia itu berasal dari Indonesia. Tiba-tiba Om Benny berkata lagi. Wow, keren, Nara berseru kagum. Indonesia ternyata punya banyak harta karun di laut ya Om, kata Nara. Iya Nara, bangsa kita memang kaya akan hasil laut. Bukan cuma mutiara, masih banyak kekayaan hasil laut lainnya, Nara. Tapi sayangnya potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat besar itu sampai sekarang masih belum digarap secara optimal, Nara. Lanjut Om Benny dengan nada prihatin. Oh begitu ya Om. Nara pun merasa sedih mendengarnya. Oleh karena itu, kamu belajar yang rajin, Nara, supaya saat kamu besar nanti, kamu dan generasi muda penerus bangsa lainnya dapat mengolah kekayaan hasil laut Indonesia dengan baik. Bangsa kita nantinya bisa menjadi makmur, pesan Om Benny kemudian. Siap Om. Nara membuat gerakan hormat dengan tangannya. Om Benny dan ayah Nara pun tersenyum senang melihat semangat Nara. Judul cerita adalah Laut Kita Penuh Harta Karun. Laut kita penuh harta karun. Penuh harta karun. Pengarangnya adalah Erlita Pratiwi. Tokoh utama adalah Nara. Ya, bukan klan Nara dari Uchiha ya, dari Uchiha dari Konoha ya. Tokoh lain di situ ada Om Benny. Ya, kalau klan Nara klan yang paling pandai di Konoha. Di manakah cerita ini terjadi? Nah, ini sudah saya kasih bawahi. Tanjung Luar, Lombok Timur. Tanjung Luar, Lombok Timur. Lombok Timur. Apa ya, kapannya mana ini ada ditanyanya. Apa yang dilakukan oleh tokoh utama? Tokoh utama ini mengunjungi ya ayah naik perahu motor meninggalkan perahu Tanjung, belajar tentang mempelajari mencari tahu ya, lebih cocok mencari tahu proses ya pembuatan mutiara. Mengapa hal ini dilakukan? Karena dia ini ya karena rasa ingin tahu ya. Ya, karena memenuhi rasa ingin tahu. Ingin tahu. Pesan apa yang dapatkan dari cerita di atas? Ya, pesan yang ingin diceritakan adalah kita harus ini ya bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik.
bekerja keras ya, untuk mendapatkan hasil terbaik. Ya, dengan itu ya, ingin mendapatkan hasil mutiara yang baik ya prosesnya kerja keras, dan kita harus mendapatkan pengetahuan yang cukup, misalnya kayak sinar X ya. Ya, kita perlu pengetahuan, untuk kita perlu ilmu pengetahuan untuk ya bekerja dengan baik, bekerja dengan optimal. Misalnya pemahaman tentang sinar X di situ tadi. Ya, perhatikan beberapa kata yang dicetak tebal pada bacaan di atas. Catatlah, cari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu buatlah paling sedikit 2 kalimat menggunakan kata tersebut, dengan jangan lupa menggunakan kalimat lengkap dan kata-kata baku. Gunakan tabel berikut yang untuk mengerjakannya. Tukarkan kata dengan teman sebangkumu, saling memeriksa hasil pekerjaan. Di sini ada yang cetak tebal ya. Oke, kita lihat aja mana yang kata-kata yang Ayanara mengemudikan perahu motor, ya, mengemudikan, mungkin kata mengemudikan, arti adalah menjalankan. Nah, mengemudikan coba kita di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kita lihat di KBBI ini masih ada mengemudikan. Kita lihat apa mengemudikan. Memegang kemudi atau memimpin, ya, memegang kemudi atau memimpin. Memimpin. Ya, ayah mengemudikan perahu bot. Kalau memimpin, ya, pemimpin harus mampu mengemudikan bawahannya, harus mampu mengemudikan organisasi, misalnya organisasi. Nah, di sini kita juga ada lihat kata-kata lain yang cukup menarik. Ya, mana tadi? Ya, kerang kembalikan ke laut, dipanen untuk diambil mutiara. Ya, mutiara. Mutiara, kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mutiara. Mungkin ada 2 arti di situ. Permata, ya, dari kerang, kemudian sesuatu yang sangat berharga. Ya, bisa diartikan permata dari kerang atau sesuatu yang sangat berharga. Permata dari kerang, bisa sesuatu yang berharga. Ya, misal sesuatu dari kerang menghasilkan mutiara yang indah. Mutiara yang indah. Ya, Felix adalah mutiara dari timur, misalnya. Mutiara dari timur yang mengharumkan nama Indonesia. Oke. Kita satu lagi akan mencari satu lagi kata. Di sini cukup menarik, sinar X. Ya, sinar X. Yang lain kalian cari sendiri ya. Sinar X. Ya, kita lihat di sini
X-ray. Wow, di sini tidak ditemukan. Ya, sinar X itu adalah sinar yang frekuensinya sangat tinggi ya, sinar yang frekuensinya tinggi yang mampu menembus jaringan kulit ya, jaringan tubuh. Saya kasih satu kalimat saja ya, dengan menggunakan sinar X kita bisa memfoto tulang atau organ tubuh tertentu untuk keperluan medis. Oke, satu kalimat ini aja. Ya, sinar X itu sinar yang frekuensinya jauh lebih tinggi dari ultraviolet bahkan. Ya, oke. Ini mungkin cerita terakhir kita, persami pertama dia. Penulisnya adalah Niken Ari. Ya, oke. Kenapa sih harus ikut persami? Keluh dia sore itu saat diantar ayahnya menuju lapangan sepak bola dekat sekolahnya di daerah Cipayung, ya, Jakarta Timur untuk mengikuti persami. Persami atau perkeman Sabtu Minggu adalah bagian dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dia. Pasti akan membosankan ya. Ya, satu malam tidak ada televisi, dia masih mengeluh. Ayah yakin kamu akan suka. Dahulu waktu ayah seusia kamu, ayah juga sering ikut persami. Kata ayah, dia hanya mengangguk mencium tangan ayahnya dan segera bergabung dengan teman sekelasnya yang sudah berkumpul di lapangan sepak bola. Adik-adik, kalian akan dibagi berkelompok untuk mendirikan tenda. Satu kelompok, satu tenda terdiri dari 5 orang, ujar Kak Birman, kakak pembina pramuka. Dia ditempatkan di kelompok 2 bersama Ayu, Isma, Lulu, dan Vina. Mereka segera membangun tenda dibantu Kak Sari, kakak pembina yang lain. Setelah tenda selesai, mereka diberikan waktu membersihkan diri dan berkumpul lagi pukul 7 malam dalam acara Api Unggun. Biasanya pukul 7 malam ada kartun favorit dia di TV. Dia pun kesal karena akan melewatkan satu episode. Api Unggun sudah menyala di tengah lapangan. Semua anggota pramuka mengelilingi Api Unggun. Kelompok pramuka dari kelas 6 lalu membawakan 2 lagu diiringi gitar. Setelah itu kakak-kakak alumni tampil membawakan pantun berantai. Ayah memiliki mobil berwarna biru. Akhir-akhir ini mobil kesayangan ayah sering mogok, maka ayah membawa mobilnya ke titik-titik, kata seorang kakak alumni. Dokter Hewan, sambung kakak alumni yang lain. Semua penonton pun tertawa. Dia merasa sangat terhibur dengan kekesalan dia karena tidak bisa menonton kartun favorit pun hilang. Pada tengah malam bersama dilanjutkan dengan acara jurit malam. Saat itu malam bulan purnama. Peserta diwajibkan mencari jejak dengan cara memecahkan sandi-sandi pramuka. Dia bersama teman-teman sekelompoknya menemukan sebuah papan petunjuk. Dibantu senter, mereka membaca tulisan di papan. Irik kolep nikrep honop umete. Mereka pun kebingungan. Tiba-tiba Ayu berkata, aku bisa memecahkannya, ini sandi pramuka balik, yaitu abjad yang dibaca terbalik. Jadi begini cara membacanya, ya, ketemu pohon beringin belok kiri, itu petunjuknya, ya. Ketemu pohon beringin belok kiri. Wah. Benar saja, tak lama dia dan teman-temannya menemukan pohon beringin yang dimaksud. Setelah itu banyak sandi pramuka yang harus dipecahkan, sungguh mengasihkan. Benar kata ayah, persami adalah acara yang sangat seru, dia. Gunakan tabel berikut untuk membantu menjelaskan isi cerita di atas, lalu ceritakan isi cerita di atas kepada teman sekelompokmu. Ya, judul cerita dan pengarangnya. Di sini tadi ada pengarangnya apa tidak? Oh ada, Niken Ari ya. Persami pertama dia, Niken Ari. Persami pertama dia.
Niken, Ari. Tokoh utama dia. Tokoh lain adalah ayah. Ya, dan teman-teman ada tadi Kak Sari ya, Kak Sari. Misalnya tokoh lain. Kak Sari. Ya. Terus ayah juga ada tadi. Ya. Di manakah cerita ini terjadi? Di sekolah, di halaman sekolah. Kita lihat, kita cek ya. Jangan salah. Ya. Lapangan sepak bola dekat sekolahnya di Cipayung. Lapangan sepak bola dekat sekolah ternyata. Lapangan sepak bola dekat sekolah. Dekat sekolah. Tadi Cipayung ya. Ya, cek dulu, jangan sampai salah. Ya, daerah Cipayung, Jakarta Timur. Daerah Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatan apa yang diikuti oleh tokoh utama Persami? Apakah tokoh utama menyukai kegiatan tersebut? Pada mulanya tidak, ya, iya. Mengapa tokoh utama tidak menyukai kegiatan tersebut? Ya, pada mulanya tidak, ya, pada awalnya tidak. Nah, gitu aja. Mengapa tokoh utama tidak menyukai kegiatan tersebut? Tidak bisa melihat televisi. Padahal ada acara kartun kesukaan ya. Kapan waktu terjadinya cerita ini? Malam hari ya, malam hari. Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Atau malam minggu ya, malam hari Sabtu ya. Oke. Pesan apa yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Ya, kegiatan bersama-sama, seperti bersama itu sangat menyenangkan. Bersama, seperti Persami, sangat menyenangkan. Sangat mendidik juga ya. Dan menyenangkan. Ya, bisa outbound, bisa nelayan, itu bagus untuk pendidikan. Salah satu kegiatan berkemah yang menyenangkan adalah bermain di sekitar api unggun. Dari zaman manusia mengenal api, kegiatan di sekitar api unggun merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat untuk berkumpul, bahkan untuk mengusir binatang buas. Pada saat api unggun dinyalakan, panas dari api akan dipancarkan ke sekelilingnya sehingga sekitarnya terasa hangat. Panas dapat dipindahkan dengan beberapa cara selain dipancarkan. Ya, gunakan tempat yang tersedia di bawah ini untuk menggambarkan sebuah peristiwa perpindahan panas melalui konveksi, radiasi, dan konduksi. Berilah catatan pada gambar untuk memperjelaskan. Gambarlah dengan menggunakan media kering, menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitarmu. Jelaskan gambarmu pada teman dalam kelompokmu dengan percaya diri. Ya, misalnya ada konduksi. Biasanya kita pakai gambar besi yang dipanaskan di atas bara api, misalnya lilin, ya. Ya. Ini adalah besi, misalnya panas berpindah. Ya, cara konduksi. Konveksi, ya. Ini adalah medium. Terus kita kasih keterangan konduksi perpindahan panas dengan medium, tetapi ya, konduksi perpindahan panas melalui
medium, tetapi medium tidak ikut berpindah, tidak ikut berpindah. Konveksi kita biasanya menggunakan panci ya sebagai ilustrasi yang dipanaskan. Air panas akan berputar di sini. Ya, jadi di sini adalah mediumnya. Ya, panas berpindah. Jadi konveksi adalah perpindahan panas. Ya, dengan medium dan medium ikut berpindah, ya, berpindah. Sedangkan radiasi, ya, kita bisa menggunakan lampu, ya, atau kita bisa menggunakan api unggun, ya. Jadi perpindahan panas, ya, tanpa medium, ya, perpindahan panas, ya, perpindahan radiasi, perpindahan panas tanpa medium. Masih ada satu cerita lagi ternyata. Pelajaran untuk Mira. Penulisnya Diah Laksmi Nurjana. Pagi itu di sebuah rumah yang terletak di pinggir Jakarta, ya, Mira sedang duduk di ruang makan untuk sarapan. Ia makan dengan segan. Dengan mulut cemberut diaduk-aduknya nasi dan tumis tahu di depannya. Ya. Aku kan ingin makan ayam goreng tepung bukan tumis tahu, gerutunya dalam hati. Kok lauknya diaduk-aduk, Mir, tegur ibu. Tangan ibu sibuk memasukkan kotak bekal ke tas sekolah Mira. Ayo dimakan, sebentar lagi waktunya berangkat loh. Mira tidak nafsu makan, Bu. Mira ingin jajan di sekolah saja, serunya. Lalu Mira berpamitan kepada ibunya dan beranjak keluar rumah. Ibu hanya menarik napas panjang sambil menggeleng-geleng memperhatikan kepergian Mira dengan sepedanya. Kenapa cemberut, Mir? Tanya Ratna, teman sebangkunya ketika Mira baru saja duduk di sebelahnya. Saya kesal kepada ibuku. Kemarin aku sudah bilang mau sarapan dengan ayam goreng, tapi tadi pagi ibu malah masak tumis tahu. Jelas Mira kesal. Ratna hanya diam mendengar keluhan Mira. Saat istirahat tiba, Mira membuka kotak bekalnya. Ya, tumis tahu lagi, gumennya kecewa. Ternyata bukan cuma buat sarapan, untuk bekal makan siang pun ibunya hanya menyiapkan tumis tahu. Ratna menoleh dan menatap kotak bekal Mira. Kelihatannya enak, Mir. Kamu mau? Nih, makan aja. Mira menyodorkan kotak bekalnya. Beneran buat saya? Tanya Ratna. Kamu tidak lapar? Mira hanya menggeleng. Dipandanginya, Ratna lahap menyantap bekalnya. Sambil makan, Ratna pun bercerita dahulu ibunya selalu masak tumis tahu kesukaannya. Terkadang jika ada uang lebih, barulah ibunya Ratna masak ikan atau ayam. Sudah lama saya belum lagi makan tumis tahu seenak ini, rasanya seperti buatan ibuku, ucap Ratna mengakhiri ceritanya. Mendengar penuturan Ratna, Mira diam-diam merasa iba. Ia tahu bahwa ibu Ratna sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Karena ayah sibuk bekerja, saya yang memasak untuk ayah dan saya sendiri di rumah. Seringnya sih saya menggoreng tempe atau tahu karena saya baru bisa masak itu. Jelas Ratna kemudian menatap Mira. Kamu beruntung masih mempunyai ibu, Mira. Mira tercenung mendengar kata-kata Ratna itu. Ya, memang ia beruntung masih memiliki ibu yang selalu merawatnya dan menyediakan semua kebutuhannya. Seharusnya tadi ia menghargai jeripaya ibu yang telah memasak makanan untukku meskipun hanya tumis tahu, sesal Mira kemudian dalam hati. Saat itu Mira merasa ingin segera pulang dan hendak menemui ibunya. Mira ingin minta maaf atas sikapnya tadi pagi kepada ibu. Ia juga ingin berterima kasih kepada ibunya untuk semua kebaikan hati beliau merawat dan menyayanginya selama ini. Gunakan tabel berikut untuk membantumu menjelaskan isi cerita di atas, lalu ceritakan isi cerita di atas kepada teman-teman kelompokmu.
Judul cerita adalah Pelajaran untuk Mira. Untuk Mira. Pengarangnya adalah Dyah Laksmi Nurjana. Ya. Tokoh utama Mira. Tokoh lain temannya Mira tentu saja. Ya. Siapa? Ratna. Ibu. Ya, di manakah cerita ini terjadi? Di sekolah. Ya. Saat istirahat ya. Apa yang terjadi dengan tokoh utama? Marah pada ibunya. Mengapa hal terjadi? Karena hari itu dia minta dimasakkan ayam, tapi tetapi ibunya memasak tumis tahu. Bagaimana masalah dalam cerita ini diselesaikan? Mira mendapat pencerahan dari Ratna. Kapankah terjadi di sekolah waktu saat istirahat? Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? Kita harus menghargai ibu yang telah merawat ya, dan melayani kita dengan sepenuh hati. Negeri kita kaya akan budaya dan karya seni, termasuk lagu daerah dan kaya seni tari. Pilihlah salah satu lagu daerah dan tari yang berasal dari Betawi atau daerah lain Indonesia yang belum pernah kamu kunjungi. Carilah informasi tentang keduanya dari berbagai sumber yang tersedia, lalu gunakan tabel berikut untuk mengerjakan sesuai yang pertanyaan ya. Nama asal lagu daerah, lirik lagu dimainkan tangga nada apa, mana lagu ya. Ini pekerjaan terakhir ya. Pak Ali tidak siap dengan jawaban ini ya. Kalau lagu daerah yang saya pahami ya lagu daerah yang Surabaya ya. Di sini di video yang sebelumnya saya ada lagu, nama lagu daerahnya adalah Lir Ilir ya, yang saya bahas di video sebelumnya. Ya, asal Jawa. Lirik lagu lir ilir tandure wis sumilir. Lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo tak sendang kemanten anyar. Cangon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbahasa dodot ira. Dodot ira gumitir pedang pinggir, julmatono rumatono kanggo mbahasa kanggo sebo mengko sore. Ya, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane sun surao suraiyo. Ya, ini nadanya sebenarnya nada Jawa tapi dikubah oleh grup Kiai Kanjeng. Jadi nada apa ya, yang diatonik ya. Sebelumnya sebenarnya ini nada pentatonik aslinya. Ya, yang mengarang adalah Sunan Kalijogo. Ya, pentatonik seharusnya. Ya, cuman Pak Ali enggak benar-benar paham ini pelok atau selendro yang digunakan. Pentatonik. Ya, tapi digubah ada versi Kiai Kanjeng. Ya, makna lagunya intinya kita mempersiapkan hidup untuk bekal hari akhir. Ya, bekal saat sudah tua dan meninggal ya. Intinya gitu, mumpung masih hidup kita berusaha untuk menjalani hidup dengan benar, ya, menjalankan agama ya, yang dianggap diilustrasikan sebagai pakaian.
Nama Tari Darah karena Pak Ali dari Surabaya. Nama Tari Darah Darah Remo. Ya, asalnya sebenarnya dari Jombang ini. Ya, jadi lebih luas saya anggap Jawa Timur gitu aja ya. Pola lantainya bisa lurus ya, atau membentuk huruf V juga bisa. Ya, bisa lurus atau V. Makna tari adalah seorang pangeran ya yang sedang berburu. Ya, Remo itu pangeran sedang berburu ya. Itu menceritakan seorang pangeran yang jelas, seorang pangeran yang sedang berburu. Ya, oke. Seingat saya gitu, ya, seorang pangeran yang sedang berburu. Ya. Untuk video ini cukup dulu, ya. Kita akan ketemu lagi nanti di tema berikutnya. Ini akhir dari tema ini, ya. Kita akan belajar untuk tema berikutnya, tema 7, ya. Jadi tunggu aja update di channel ini, ya. Pastikan klik like dan subscribe dan share ke teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.